Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pagi hari ini kembali kita lanjut kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah taala. Baik, sekarang kita masih berada pada pasal yang ketiga, yaitu i'rab fi'il mudhari. Diawali pada pertemuan lalu, yakni pembahasan pertamanya adalah rofa'nya fi'il mudhari. Dan sekarang pagi hari ini, insyaallah tanggal 10 Februari 2025 ya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni nasabnya fi'il mudhari. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-mabhathu tsani, pembahasan yang kedua, nasbul fi'li al-mudhari'i, yaitu nasabnya fi'il mudhari. Apa sih penyebab dari nasabnya fi'il mudhari? Kita baca. Yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari itu yunsabu harusnya ya, itu. Nah, bukan yansabu, tapi yunsabu, dinasabkan. Nah, dah. Yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari' itu dinasabkan idza, apabila sabaqathu. Nah, ada yang mendahuluinya. Apa yang mendahului si fi'il mudhari' tersebut? Ada tunasbin, yaitu perangkat-perangkat nasab. Dan ada berapa total perangkat ya? Nah, perangkat nasab totalnya ada 10 ya. Perangkat nasab totalnya ada berapa? Ada 10. Yang pertama adalah an. Yang kedua adalah lan. Yang ketiga adalah kai. Yang keempat adalah lamu ta'lil. Au lamu kai, begitu. Yang kelima ada hatta. Yang keenam ada lamul juhud. Yang ketujuh ada idzan. Yang kedelapan ada au. Dan yang kesembilan ada waw al-ma'iyah. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah fa as-sababiyah. Nah, dari 10 perangkat yang menasabkan fi'il mudhari begitu ya. Ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok atau dua kategori ya. Atau bisa juga kita bagi menjadi tiga kategori. Nah, kalau dua kelompok berarti kita bagi, ada kelompok perangkat yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung, ada kelompok atau perangkat ya yang menasabkan fi'il mudhari tidak secara langsung ya. Nah, penasab yang atau perangkat yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung itu hanya 4, teman-teman semua ya. Hanya berapa? Hanya 4. Baik. Yaitu an, lan, kai, dan idzan. Ya. An, lan, idzan, dan kai. Nah, ini saya warnai. An, lan, ya. Kemudian kai dan izan. Keempat perangkat
yang menasabkan fi'il mudhari ini, dia menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Apa maksud secara langsung? Iya, berarti ada yang tidak secara langsung. Yang tidak secara langsung, ya selain mereka berempat ini. Maksud dari tidak secara langsung dengan bantuan an yang disembunyikan seperti lamut ta'lil, hatta, lamut juhud, atau wawul ma'iyah atau fa sababiyah. Maka oleh sebab itu, karena kita mengenal ya, karena kita mengenal madrasah dalam ilmu nahwu ya, karena kita mengenal madrasah dalam ilmu nahwu, maka dari dua pembahasan ini ya, atau dua pembagian dari perangkat-perangkat yang menasabkan fi'il mudhari, ada yang mengatakan bahwasanya penasab fi'il mudhari itu atau perangkat yang menasabkan fi'il mudhari itu totalnya tidaklah 10, melainkan 4 saja. Karena yang 6-nya sejatinya dia tidak menasabkan fi'il mudhari begitu. Yang menasabkan adalah an, akan tetapi an-nya disembunyikan. Ya, akan tetapi apa? An-nya disembunyikan. Kira-kira pendapat siapa itu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Pendapat siapa? Basroh kah? Atau Kufah? Ayo. Oke, buat PR itu ya. Nah, pendapat siapa yang menganggap ya, pendapat siapa yang menganggap perangkat yang menasabkan fi'il mudhari hanya 4, yaitu an, lan, kai, dan izan. Ada yang bilang Basroh. Baik. Ya, nah. Oke, coba nanti dicari kepastiannya ya. Kita lanjut. Awalan. Ya, alamatun nasbil fi'li al-mudhari'i. Tanda nasab fi'il mudhari. Nah, kita lihat dulu tanda nasab fi'il mudhari pagi hari ini. Sebelum kita masuk membahas apa? Perangkat yang menasabkan fi'il mudhari tadi yang jumlahnya 10 atau ketika dibagi ada yang 4, ada yang 6 gitu. Al-fathatu az-zahiratu ini menjadi tanda pertama ya. Tanda asal untuk nasabnya fi'il mudhari begitu ya. Yakni fathah. Kapan ini tanda nasab fi'il mudhari fathah dan fathahnya nampak? Idza kana sahihal akhir ya. Nah, kalau si fi'il mudhari tersebut huruf terakhirnya adalah huruf sahih, yakni bukan apa? Bukan alif waw ya. Karena alif waw ya nah, laisa akhiruhu harfa ilatin ini maksudnya. Nah, ya. Huruf terakhirnya bukanlah huruf ilat. Contohnya seperti udzakiru yang asalnya uzakiru. Nah, karena dia kemasukan an di sini adalah penasab, uridu an udzakira. Jadi fathahlah dia udzakira. Nah, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba alaikum." Naam, yatuba di sini asalnya berarti apa? Yatubu. Ketika kita udah belajar kemarin kan, rofaknya fi'il mudhari, sebabnya rofaknya fi'il mudhari apa? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazam, maka ketika itu si fi'il mudhari rofa. Dan tanda rofa dari fi'il mudhari macam-macam. Akan tetapi harokat domah menjadi tanda asal, ya. Nah,
Katanya di sini sahihul akhiri yang domirnya huwa, ya. Domirnya huwa hiya anta ana nahu. Enggak, sahih akhir itu maksudnya tuh. Nih, laisa akhiruhu harfa illatin gitu ya. Nah, sahih akhir itu maksudnya adalah huruf terakhirnya huruf sahih, yaitu huruf sehat, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Nah, ya, karena kalau nanti diakhiri alif, diakhiri waw, diakhiri ya, maka masuk kategori fiil yang mu'tal gitu ya. Terkait pernyataan fiil yang fa'ilnya huwa hiya anta ana nahnu, ini nanti masuk ke dalam fiil-fiil yang apa? Ya, fiil-fiil yang bukan af'alul khamsah. Karena nanti kalau fiilnya tergolong al-af'al al-khamsah, maka sudah pasti dong fa'ilnya apa? Fa'ilnya huma, ya, antuma, hum, antum, sama anti. Itu kalau fiil yang termasuk al-af'al al-khamsah. Ya, nanti tanda rofaknya nun. Dan nanti ketika tanda nasabnya, nunnya hilang. Kita lanjut lagi. Ya, nah sebelum kita irob dulu nih. Ya, fiil mudhari yang tanda nasabnya fathah zahirah. Kita irob dulu. Nah, ini ya tuba, kita pakai tuba fi'lun mudhari'un mansubun, ya kan jelas, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu li'annahu sahihul akhiri, bukan sahihul akhir ya, tapi sahihul akhiri, itu salah fathah ya, salah harokat. Nah, sama seperti ini juga uzakiru berarti kita i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, selesai. Kemudian yang kedua, ada tanda fathah juga, tapi muqaddarah. Nah, disinilah apa namanya? Pembahasan fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Nah, tapi nanti macam-macam tuh. Fi'il mudhari mu'tal akhirnya macam-macam. Ada yang huruf ilatnya alif yang diakhirkan, ada huruf ilatnya apa lagi? Ya waw, ada yang huruf ilatnya ya. Nah, ya kita lihat macam-macam keadaan i'rabnya. Yaf'alani dan al-af'al al-khamsah itu dimasukkan ke soil akhir, iya dong jelas dimasukkan ke sohi akhir. Jadi suatu fiil itu dikatakan sohi akhir kalau lam fiilnya, Bu, begitu ya. Kalau lam fiilnya huruf sahih. Bukan soal kalau dia bersambung dengan alif, yang di situ kan alifnya tambahan. Maknanya adalah fa'il dari fiil tersebut. Saya tulis di sini ya. Nah, yaf'alani. Nah, kan kalau dicopot alif dan nunnya, maka asal fiilnya adalah yaf'alu. Nah, yaf'alu. Ya-nya di sini adalah huruf tambahan penanda mudhoreknya, yakni kita sebut dia sebagai huruf mudhoro'ah. Fa, ain, dan lam ini kan mizan sorof kita sebutnya. Huruf untuk menimbang kata kerja begitu. Baik ya. Nah, maka di sini lamnya gitu. Kita taruh misalkan mauzunnya ini kan cetakan lah ya. Kita taruh apa? Yang suruh, yang suroni begitu. Kita copot alif nunnya jadi yang suruh. Nah, ya. Nah, ro ini kita sebut sebagai apa? Lamul kalimah au lamul fi'il. Ro huruf ilat enggak? Enggak. Ro kan bukan alif, bukan waw, bukan ya? Gitu. Maka yang suruh termasuk apa? Fi'il sahih lah dia. Meskipun nanti kita tempel sama alif dan nun. Jadinya apa? Yansuroni. Loh, kenapa alif di sini nggak kita sebut sebagai alif huruf ilat? Alif di sini dia punya fungsi, fungsinya apa? Fa'il untuk siang surah. Lah nunnya apa kalau begitu? Nunnya penanda rofa. Gitu. Lah kalau nanti nasab bagaimana? Ya tanda nasabnya beda lagi dong. Nah di sini nanti kita akan bahas tanda nasab untuk yang fiil modelan begini nih, ya, yang suroni, kemudian tan suroni.
Yang suruna, tansuruna sama tansurina. Kita bahas di sini nanti. Ya, dengan mengikuti wazan al-af'al al-khamsah itu tadi. Bisa difahami sampai sini? Eh, dikonfirmasi dulu. Barakallah fiik. Nah, ya, kita lanjut. Nah, fathah muqaddarah ini jelas berarti. Ya, apa dong? Fi'il mu'tal akhir. Nah, kita lihat di sini. Idza kana akhiruhu mu'talan bil alif. Kalau huruf ilat yang mengakhiri fi'il mudhari tersebut adalah huruf alif. Mithla contohnya lan as'a wa ro'as syarri. Nah, as'a. Nah, kita lihat nih, sama juga seperti kata yadgha. Kata yadgha. Yadgha ini fi'il mudhari. Apa tanda mudhari'nya? Ada huruf mudharah ya di awalnya. Tapi akhirnya huruf ilat. Huruf ilat apa? Alif. Karena huruf ilat kan ada tiga. Alif, waw, dan ya. Langsung saja kita lihat i'rabnya nih. Yadgha. Yadgha. Ya, i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Jangan disebut al-fathatu az-zahiratu. Muqaddarah. Kenapa dia muqaddarah? Karena diakhiri huruf ilat alif begitu ya. Nah, maka di sini tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Tanbih. Nah, ya, tanbih. Al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, fi'il mudhari. Nah, ini kita pembahasan apa? Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dengan waw dan ya. Dia fathahnya tidak muqaddarah, melainkan fathahnya zahirah. Ya, nah di sini kita lihat tanbih. Al-fi'lu al-mudhari'u tadhharu alaihi al-fathatu. Fi'il mudhari ya, nampak fathah padanya kapan? Idza kana mu'talal akhir. Apabila fi'il tersebut mu'tal akhirnya bil wawi dengan waw atau dengan ya. Ini lagi-lagi akhir ya, bukan akhor. Baik. Harus sering-sering dibilangin. Nanti kalau nggak dibilangin diprotes begitu ya. Kalau emang dari cetakan kitabnya yang begini. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan nad'uwa. Nah, lan nad'uwa teman-teman semua. Yang menjadi syahid kita adalah lafal nad'uwa. Nad'uwa di situ diakhiri oleh waw. Waw adalah huruf ilat tapi di sini masuk dalam kategori apa? Kita lihat, iya, fathah yang ditampakkan. Maka ada fathah di atas huruf ilat waw ini ya, maka dibacalah nad'uwa begitu. Misla lagi, contoh lagi la budda antarmia. Tarmia ini berarti apa? Yang diakhiri oleh huruf ilat ya begitu. Fathahnya nampak lagi. Al-muhmilati ba'ida. Nah, kita lihat di sini i'rab yarmiya dan nad'uwa. Fi'lani mudhari'ani. Nah, ya. Kalau kita mau i'rab satu-satu gampang saja. Nad'uwa ya berarti fi'lun mudhari'un mansubun begitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu alal wawi. Kalau yarmi ya yarmiya, ya udah kita bilang fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih atau alal ya'i begitu. Selesai. Berikutnya yang ketiga. Nah, disinilah pembahasan al-af'al al-khamsah ketika nasab ya. Yunsabu bihadzfin nun. Dinasab dengan dihilangkan nunnya. Karena kita tahu nun di situ kan penanda rofa. Kalau dia nggak rofa, ya buat apa nun ada di situ lagi? Gitu ya. Nah, kita baca di sini. Idza kana minal af'ali al khamsati. Apabila fiil tersebut tergolong dalam al-af'al al khamsah, yaitu fiil-fiil yang menempati wazan yang lima. Gitu. Ya, yakni wazan apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Barulah tadi yang disebut, yakni fiil-fiil yang fa'ilnya berupa domir apa? Berupa domir huma, antuma, kemudian berupa domir apa lagi? Hum, antum, kemudian berupa domir apa lagi? Anti, pas lima kan? Nah, ai akhiruhu. Nah, akhirnya apa?
aliful isnain. Jadi alif di sana bukanlah alif yang kita sebut sebagai harful illah. Nah, kita sebutnya adalah aliful isnain, alif yang berkedudukan sebagai fa'il untuk fi'il tersebut. Kemudian atau yaul mukhattabah atau ya mukhattabah ini untuk fi'il yang fa'ilnya berupa domir anti begitu. Wawul jamaah ya, bukan waw pada pembahasan kita sebagai harful illah lah, tapi waw sukun yang berkedudukan sebagai fa'il untuk fi'il tersebut. Nah, yang dimana nanti takdir fa'ilnya berupa domir apa? Hum atau antum. Tinggal dilihat aja huruf mudharaahnya. Kalau huruf mudharaahnya ya sudah hum berarti. Kalau huruf mudharaahnya ta, ya udah antum begitu. Aliful isnain, contohnya al muallimani lan yashroha ad-darsa. Nah, asalnya apa? Yashrohani. Asalnya yashrohani, tapi kan ketika rofa. Nah, ketika nasab, yakni kemasukan penasab di sini, penasabnya lan, maka apa? Nunnya hilang, gitu ya. Kemudian wawul jamaah. Lan yashrahu, asalnya kan yashrahuna. Masih ingat ya, alif yang di sini itu adalah alif apa? Namanya? Ya, alif apa namanya? Ari ayat tadi. Hmm? Alif apa? Alif Ari A. Aria. Alif apa itu Aria? Eh, Alif apa lagi? Ayo, alif apa? kalau aduh, Alif Farika tadi ya. Hmm? Untuk Alif membedakan Farika. alif farikoh. Alif farikah. Alif farikoh ya. Nah, alif farikoh namanya saja farikoh. Alif untuk membedakan. Begitu. Ya. Nah, mana wawunya huruf ilat, mana wawunya yang bukan huruf ilat begitu. Maka yashrahu. Nah, kenapa di situ ada alif farikoh begitu? Karena memang fiil yashrahu itu adalah fiil sahih. Ketika dia diakhiri waw, menandakan waw di situ bukanlah waw huruf ilat gitu, melainkan waw wawul jamaah yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, ya, alif itu datang di situ ya ketika nunnya hilang begitu atau ketika nggak ada nunnya. Nah, ya. Lanjut yaul mukhattabah al muannasa ya. Anti lan tasrahi ya, anti lan tasrahi. Asalnya kan tasrohina ketika rofa. Nama, nam ya. Sekarang kita nasab nih. Maka nunnya apa? Nunnya hilang. Mislah contoh. Wajibun alaikuma an tunfiqa. Kalau dia masih ingat nih. Alaikuma tuh pakai alai. Isim fiil ya. Nah, masih ingat kan? Baik. Wajibun alaikuma. Ya. Wajib atas kalian begitu. Antun fiqa. Asalkan tunfiqani begitu. Kemudian contoh lagi wajibun alaiki antun fiqi asal tunfiqina. Barakallahu fiik. Kalau kita ingin melihat i'rabnya lihat di sini lagi. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalu albirra hatta tunfiqu." Ya. Nah, kita lihat tanalu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadzfun nun. Gampang ya, li'annahu minal af'ali al khamsati, bukan khamsatu ya. Nah, sama juga ini lan yashraha i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadzfun nun, penghilangan nun, li'annahu minal af'ali al khamsati, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Nah, ya, barakallahu fiik. Nah, insya Allah kita akan mengenal lebih dalam huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari ya, sesuai dengan apa namanya dua kategori tadi ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita cukupkan pembahasan kita pagi hari ini seputar ya tanda nasab bagi fiil mudhari. Subhanakallahumma. Ini yang hadir hanya 6 orang. Baik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan alhamdulillah wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, afwan wa iyyakum.